Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Modal dan Pendidikan terhadap Kesejahteraan Petani Kentang dengan harga jual sebagai variabel pemoderasi. Studi kasus di Dusun Kragon. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Andes Imanda Firmantias Putri Pertiwi, SEMSI, selaku pengampu mata kuliah seminar proposal di mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Indra Adi Pramuditya dengan NIM 63020220082. Pada bab pertama yaitu menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini yaitu Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadikan sektor pertanian sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Hamparan lahan subur, ketersediaan air, dan keanekaragaman hayati memberikan modal besar bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian. Sektor ini tidak hanya berperan krusial dalam menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, tetapi juga menjadi sumber mata pencarian utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah perdesaan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai isu. Kesejahteraan petani merupakan isu krusial dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Sektor pertanian tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan dan lapangan kerja, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian di banyak daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan pengelolaan modal usaha pertanian yang belum optimal. Kemudian banyak petani, khususnya petani skala kecil, bergumul dengan keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan yang terjangkau dan kurangnya pemahaman mengenai praktik manajemen keuangan yang efektif. Selain itu, tingkat pendidikan petani yang bervariasi juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengadopsi inovasi, kemudian meningkatkan produktivitas dan mengakses pasar yang lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fenomena. Yang pertama yaitu fenomena umum. Dalam penelitian ini, petani yang memiliki keterbatasan modal dan pendidikan menjadi faktor penentu kesejahteraan petani. Dengan harga jual yang terus menjadi perhatian khusus karena naik turunnya harga, sektor pertanian seringkali dihadapkan pada isu-isu klasik keterbatasan akses permodalan, yaitu yang nantinya akan menghambat petani dalam mengoptimalkan potensi produksi dan meningkatkan kesejahteraan. Fluktuasi harga komoditas pertanian termasuk kentang juga menjadi realitas yang mempengaruhi secara langsung pendapatan dan stabilitas ekonomi petani. Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh manajemen modal dan pendidikan terhadap kesejahteraan petani kentang di wilayah ini, fenomena khusus yang patut diperhatikan adalah bagaimana pola akses modal petani di wilayah ini terbentuk. Apakah didomisi oleh sumber informal, koperasi, atau lembaga-lembaga keuangan? Terkait kemudahan atau kesulitan mendapatkan modal dalam pertanian kentang. Yang kedua yaitu mengenai fenomena khusus. Dalam penelitian yang saya kaji ini dapat didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa keterbatasan permodalan dan pendidikan masih dalam angka yang cukup rendah. Dinamika harga jual kentang di pasar lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi penting untuk dianalisis. Penelitian ini juga berupaya menguji bagaimana praktik manajemen modal yang diterapkan oleh petani kentang di Dusun Kragon berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan mereka, dengan menyoroti peran harga kentang sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh manajemen modal terhadap kesejahteraan petani dalam konteks spesifik geografis dan ekonomi di wilayah ini. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh manajemen modal terhadap kesejahteraan petani kentang di Desa Kragon.
Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan petani kentang di Desa Kragon. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh harga jual terhadap kesejahteraan petani kentang di Dusun Kragon. Yang keempat, bagaimana pengaruh manajemen modal terhadap kesejahteraan petani kentang di Dusun Kragon dengan harga jual sebagai variabel pemoderasi. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan petani kentang di Dusun Kragon dengan harga jual sebagai variabel pemoderasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh manajemen modal terhadap kesejahteraan petani kentang di Dusun Kragon. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan petani kentang di Dusun Kragon. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga jual terhadap kesejahteraan petani kentang di Dusun Kragon. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh manajemen modal terhadap kesejahteraan petani kentang di Dusun Kragon dengan harga jual sebagai variabel pemoderasi. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan petani kentang di Dusun Kragon dengan harga jual sebagai variabel pemoderasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti lain yang menggunakan variabel dan konsep yang sama mengenai pengaruh manajemen modal dan pendidikan terhadap kesejahteraan petani kentang dengan harga jual sebagai variabel pemoderasi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu bagi petani. Yang pertama adalah bagi petani, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan para petani mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan para petani kentang khususnya di Dusun Kragon dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Selain itu diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri bagi penulis mengenai apa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani kentang khususnya di Dusun Kragon. Kemudian yang ketiga, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani kentang melalui variabel yang digunakan dalam penelitian dan dapat membantu merumuskan strategi apa yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan petani kentang. Yang selanjutnya yaitu bab 2 mengenai yang pertama yaitu grand theory. Pada penelitian ini menggunakan teori human capital theory, yakni teori modal manusia yang pertama kali dikemukakan oleh Schuttless dan Gary Becker tahun 1961. Human capital theory mengungkapkan bahwa modal utama manusia adalah pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Teori ini mengklarifikasi bahwa individu dapat meningkatkan produktivitas dan potensi penghasilan dengan berinvestasi dalam pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan. Human capital theory mampu memberikan sebuah peluang dan penguatan hasil dalam produk. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pada penelitian ini telah menyoroti peran krusial manajemen modal dan pendidikan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Namun, pada penelitian sebelumnya masih terbatas mengenai masing-masing variabel secara spesifik. Mengintegrasikan ketiga aspek ini, yaitu manajemen modal, tingkat pendidikan, dan harga jual sebagai variabel pemoderasi. Untuk memahami dampaknya secara komprehensif atau terkhusus terhadap kesejahteraan petani kentang, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana manajemen modal dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berkontribusi pada kesejahteraan petani kentang, serta bagaimana dinamika harga jual kentang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Bisa dilihat pada gambar bagan tersebut, yakni bahwa manajemen modal itu berkaitan dengan kesenjangan sosial yang kemudian dimoderasi oleh harga jual. Yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis.
Hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 hipotesis, yaitu yang pertama, manajemen modal berpengaruh terhadap kesejahteraan petani kentang. Kemudian hipotesis 2 yaitu pendidikan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani kentang. Hipotesis 3, harga jual berpengaruh terhadap kesejahteraan petani kentang. Hipotesis 4, harga jual memoderasi manajemen modal terhadap kesejahteraan petani kentang. Hipotesis 5, harga jual memoderasi tingkat pendidikan terhadap kesenjangan petani kentang. Untuk penjelasannya selanjutnya yaitu mengenai bab 3. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan langsung dari para petani melalui metode pengumpulan data yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik populasi terhadap petani kentang yang ada di dusun Kragon dan sampel yang mencangkup subjek atau objek dengan ciri atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi secara langsung yang memungkinkan keakuratan data yang telah diteliti. Data diambil dari perseorangan atau melalui wawancara khusus untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang keempat, definisi dan operasional. Secara operasional, data yang digunakan melalui pengukuran masyarakat yang melibatkan manajemen modal, tingkat pendidikan dan harga jual di wilayah dusun Kragon tentu menjadi kriteria khusus untuk meneliti dalam keakuratan data. Kemudian yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama menggunakan uji validitas, kemudian uji asumsi klasik yang meliputi 1. Uji normalitas, yang kedua uji multikonearitas, kemudian yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang keempat uji reliabilitas. Mungkin itu presentasi dari penelitian saya, yakni tentang pengaruh manajemen modal dan pendidikan terhadap kesejahteraan petani kentang dengan harga jual sebagai variabel pemoderasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.